Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, ini foto tahun 1930. Jadi tidak benar bahwa Sungai Ciliwung itu di Bukit Duri itu dulu tidak ada penghuninya. Sudah ada. Jadi orang sudah menempati sungai itu, bahkan sudah banjir juga pada tahun-tahun itu sebelum kemerdekaan. Nah, Kampung Pulo dan terus dijalankan, terus itu dijalankan. Nah ini ya, terus dijalankan lagi Bukit Duri Kampung Pulo, ya dijalankan lagi. Nah ini Bukit Duri Kampung Pulo itu ya sebetulnya sekitar 8,5 hektar besarnya dulu. Ini kami melakukan studi sejarah antropologi kampung. Jadi selain melakukan pemetaan geografi, demografi, kependudukan, kita juga bersama warga dilibatkan itu pemetaan ekonomi, survival sistem ekonominya, tapi juga itu studi sejarah kampungnya di situ, termasuk juga masalah tanah. Itu 8 hektar. Nah, warga Bukit Duri itu bagian dari kampung. Terus saja dijalankan. Nah, dulunya kampung ini adalah kampung pada tahun 1928 itu merupakan hibah dari seorang yang namanya Mr. Cornelis Senen dari Banda Aceh, tuan tanah, yang kalau melihat di perpustakaan di Leiden itu ada 2 versi. Yang pertama adalah dia seperti Dr. Strukturgronya, sebetulnya kaki tangan dari penjajah, tapi ada versi lain yaitu dia betul-betul seorang wirausaha swasta yang memberdayakan warga di situ dengan menghibahkan tanah pada 5 orang di situ, penduduk asli di situ. Kemudian membantu proses pemberdayaan ekonomi. Itu lihat petanya dulu. Jadi ini sudah ada, bahkan Kampung Pulo itu dulu menjadi pusat ekonomi yang ada di Jatinegara. Namanya Mester itu dari Mester Cornelis, kota Praja. Dulu pusat ekonomi zaman Batavia. Nah itu bisa dilihat. Jadi nilai historisnya kuat sekali di situ. Dan kami juga mewawancarai orang-orang yang usianya sudah 90-100 tahun di situ, termasuk meneliti rumah-rumah peninggalan dulu yang terus dijalankan lagi. Nah ini di situ juga ada peninggalan makam-makam zaman dulu. Kalau orang yang cukup dikenal pemimpin kampung itu biasanya tokoh agama, habaib begitu, itu dimakamkan di dalam rumah. Itu sejak abad 18 sebetulnya terbiasa dimakamkan. Akibatnya sekarang ada makam-makam peninggalan zaman dulu yang sering dianggap untuk tempat ziarah begitu. Nah, salah satunya itu makam Kiai Lukmanul Hakim. Ini ada makam untuk orang-orang Muslim Chinese di situ untuk ziarah. Tapi yang paling menarik ini karena adalah makam Habib Said Al-Idrus. Ini kakek dari Habib Soleh Al-Idrus yang sekarang di situ. Jadi penduduk di situ itu sudah sejak dulu heterogen. Itu ada orang Betawi asli, Banten, ada juga ya Sunda, ada juga orang Jawa, ada juga orang Cina, ada juga orang dari Padang. Ada percampurannya sudah sangat heterogen, tapi mereka hidup sangat harmonis meskipun heterogen. Dan ekonomi mandirinya sangat kuat, terbukti dengan banyaknya pasar-pasar tradisional. Nah, perkaranya kenapa kemudian menjadi kumuh? Saya kira karena konsentrasi pembangunan setelah kemerdekaan itu berpindah, dan kampung itu ada proses pembiaran. Ini adalah sisa-sisa yang kami teliti, usaha-usaha misalnya sektor informal yang masih hidup, tapi itu usianya ada yang 30 tahun ini, jualan-jualan ini dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah sebarannya tadi, misalnya pabrik tahu tempe itu, sebaran mata rantai jualannya itu sampai ke Priok, sampai ke mana-mana, jauh sekali.
Jadi kalau di situ tidak berhenti atau dibubarkan itu akan mati juga. Jadi ekonomi itu pernah hidup, tapi memang mesti dibantu dengan manajemen UKM yang modern untuk mengelola ini. Seandainya ada itu. Itulah sebabnya tidak bisa pendekatan itu hanya pendekatan hukum saja. Perlu pendekatan yang namanya hak ekonomi, sosial, budaya, hak ekosok yang sering tidak diperhitungkan, yaitu hak setiap warga negara untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, untuk memperoleh air minum, untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh kesehatan, dan sebagainya. Itu mesti sangat disadari ketika kita mendekat kampung, karena tujuannya untuk pemberdayaan. Nah, terus saja pengalaman kami dengan proses pemberdayaan ini terus lagi. Nah, ini warga diajak kerja menjadi arsitek di kampungnya sendiri, seperti yang sekarang didengungkan oleh Gubernur DKI sekarang adalah seperti membuat CAP lebih dulu sebelum diumumkan lewat Community Action Plan. Jadi prinsip partisipasi dan kolaborasi itu sudah kita jalankan, juga pendekatan budaya kita jalankan sendiri. Terus saja ini, terus, nah ini, ya terus ini hanya pendekatannya saja, begitu, model ini, ya terus lagi. Ini pendekatan ekonomi kooperasinya, ya lanjut. Kampungnya ketika kita mulai ajak kerjasama, terus ini bangun juga secara fisik. Nah ini kalau warga mengadakan sarasehan gitu, terus lagi ini warga mencoba menjadi arsitek bagi kampungnya sendiri. Jadi memetakan tiap-tiap RT penduduknya berapa dan mengumpulkan semua surat-surat. Jadi ada juga pemetaan hukum itu tanah, kepemilikan dan peruntukan tanah di situ. Jadi warga itu punya tuh surat-surat Pertanian Indonesia, petuk pajak bumi, direk, tapi juga yang sudah sertifikat penuh juga ada melalui program Ronald gitu. Itu banyak juga di situ. Itu sebabnya ketika kita melakukan gugatan class action di pengadilan dan juga di PT UN, kita menang karena kita data-data itu kuat. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33, tanah itu sebelumnya dikuasai oleh negara, tapi kan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau seorang mengklaim memiliki tanah, dia harus menunjukkan surat bukti kepemilikan. Warga punya surat bukti kepemilikan. Kadang-kadang Pemda tidak punya, itu masalah. Terus tapi ini saya ingin menunjukkan betapa warga itu bisa diajak kerjasama. Ini ketika tahun 2012 Pak Jokowi 2-3 kali berkunjung ke situ, bahkan desain kita kami dipakai untuk kampanye ketika itu. Ya, terus ini jadi memang sebenarnya warga itu mau ya Pak ya, hidupnya lebih baik tuh mau gitu ya sebenarnya ya Pak ya. Sekarang ketika akan dibangunkan kampung susun, itu mereka sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar, dengan pemerintah, dengan dinas perumahan, termasuk juga dinas kebakaran, apa-apapun juga mereka, tata air begitu, mereka sangat terbuka kemauan belajar. Masalahnya itu disapa lah, dianggap sebagai manusia yang setara dengan kita. Saya merasa tinggal di situ selama 17 tahun. Ini sanggar, saya tinggal di sanggar ini. Itu merasa banyak belajar dari warga. Nah, kalau mahasiswa, teman-teman arsitek, saya kira murid-murid ibu bapak ini, mereka juga ada yang studi dari Harvard, dari Inggris, itu pulang lalu bekerja di situ selama beberapa tahun, 2-3 tahun. Ya, terima kasih, tidak kasih gambarannya. Ini ketika dengan gubernur kita mengusulkan, kita ajak para arsitek untuk mendesain, bahkan saya ajak para habaib, tokoh-tokoh agama. Tapi memang kadang-kadang pendekatannya itu dicampuri dengan keterbatasan dari anggaran.
eh, waktu anggaran yang jadi waktu itu juga masa pemerintahan kan tinggal 2 tahun, padahal bangunan itu selesai 4,5 tahun ya keseluruhan itu kata ahli konstruksi itu. Nah, lalu gubernur bilang, wah saya akan bangun 2 tahun saja tapi dengan pengembang, jadi tidak mengikut sertakan warga dan tidak mengikut sertakan para arsitek. Tapi gambarnya akan kami ambil. Nah itu kesulitannya begitu. Tapi yang sekarang kan sudah berubah pendekatan. Nah, saya kira pendekatan yang sekarang di manusia itu sangat mungkin. Saya cukup optimis bahwa kampung itu bisa diubah asal pendekatannya. Karena saya juga belajar, ya, saya pernah diundang ke Johannesburg untuk pertemuan internasional tentang membangun tanpa menggusur. Nah, saya selama seminggu saya jalan-jalan di kota Johannesburg melihat itu perkampungan kumuh yang tanpa sadar dilestarikan. Mereka ditaruh di satu lembah, tapi dikatakan ke publik bahwa akan dibangunkan. Tapi setelah bangunan itu jadi, yang menempati bukan mereka digeser lagi untuk mengeraskan tanah yang tadinya masih rawa-rawa. Nah, kalau tidak hati-hati, kalau kita tidak memprioritaskan, ini akan ditabrak oleh gerenjang pembangunan yang cepat sekali, apalagi dengan kerja para developer yang ya hitungannya ya secara pragmatis ya uang, untung rugi, keterbatasan. Memang harus diakui pendekatan pada warga ini membutuhkan satu pendekatan yang lebih berproses dinamis, karena kan pembangunan perumahan untuk warga MBR itu tidak bisa dilihat sebagai satu one stop policy ya, tapi sebagai proses yang dinamis, yang terus menerus, yang secara akumulatif harus kita fasilitasi. Juga kampung itu kan merepresentasikan konsep housing otonomi, jadi di mana warga punya kebebasan dan otonomi untuk membangun kampungnya secara mandiri. Mungkin bagus kalau modelnya misalnya model kampung tumbuh, kita membantu hanya membangunkan fondasi-fondasinya saja, tapi warga tentu saja dengan pendampingan dan arahan integrasi dengan kota itu. Tapi pendekatan cara positif ini sudah dilakukan oleh negara tetangga. Misalnya saja saya ketemu Ibu Samsuk dari Podi dari Thailand beberapa kali. Itu dia mengaku belajar dari proyek MHT di Jakarta dulu, tapi dia berhasil melakukan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas-komunitas warga membangun kampung-kampung ini tadi. Jadi kayak kampung improvement itu betul-betul ada, betul-betul bisa. Dan saya percaya, karena sekarang saya masih mendampingi warga di Kampung Sumur. Saya buat sanggar daya kemanusiaan. Ini desain yang dulu ditawarkan dan pernah kita presentasikan di Singapura, dikagumi secara internasional, tapi kita tidak bisa membangun di sini karena ya keterbatasan itu. Gubernur pemerintahannya hanya tinggal 2 tahun misalnya, anggarannya. Terus saja, meskipun Pak Ahok itu sangat suka, jatuh cinta sekali dengan desain. Sebenarnya yang diinginkan oleh warga di permukiman tersebut apa sih, Pak? Warga tentu saja ya dapat tempat tinggal yang layak. Memang untuk berubah tinggal dari yang terbuka landed begitu ke rumah susun tingkat itu harus ada penyadaran, pendampingan. Biasanya mereka kalau mendadak mengalami yang namanya cultural shock. Itu pastilah. Tapi bahwa bisa, itu pasti bisa. Itu realistik. Tidak mungkin lah kalau kita mau tinggal. Bahkan kepemilikan itu kan tidak harus mempunyai kepemilikan. Tapi mereka boleh tinggal lebih lama. Bukan untuk pindah-pindah. Karena yang mereka alami dengan rusunawa itu hanyalah semacam untuk memindahkan mereka. Sesudah itu mereka membayar semuanya, sama saja kehilangan semua haknya. Itu adalah sewa dan dihitung-hitung perbandingannya ketika mereka hidup di kampung sebelumnya itu
jauh lebih mahal ketika hidup di rusunawa-rusunawa itu. Nah, sekarang yang sedang dibangun oleh Gubernur Jombang itu kampung susun manusiawi, itu artinya ada ruang ekonomi, ada ruang sosial, ada bahkan ruang untuk ekologinya, ada juga ruang untuk, ada macam-macam ruang yang memungkinkan mereka bahkan secara ekonomi naik kelas. Setelah 5 tahun, 10 tahun tinggal di situ, dengan UKM, dengan landasan koperasi, mereka bisa naik kelas. Gitu. Ini prediksinya. Saya kira memang kita mesti membuat proyek-proyek percontohan yang uji coba dulu. Kalau tidak, selalu kita hanya bermain di benak, di kepala kita, di atas kertas saja, tapi tidak pernah diwujudkan. Nah, itu yang dibutuhkan warga itu. Mereka juga tidak merasa paling tahu atau tidak mau berubah. Mau, mereka tinggal di kampung yang disebut kumuh itu karena terpaksa. Tidak ada, saya kira. Saya kan hidup 17 tahun ya dengan mereka. Saya tahu sekali ya, mereka itu terpaksa sekali. Karena tidak ada alternatif. Sehingga mereka tinggal yang namanya ruang-ruang sisa di kota. Itu ada perang ruang kota, mereka hidupnya keras sekali.